Halo sahabat Pemetik, pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Jepang baru saja selesai. Pertandingan ini hasilnya cukup mengejutkan sih bagi gue pribadi terus terang. Karena walaupun memang gue perkirakan bahwa tim nasional Indonesia akan kalah, tetapi harusnya sih skornya sih nggak sebanyak ini kalau menurut gue. Karena secara materi kita bertambah sebenarnya, ada Ole dan juga ada Joy Pelupesi, ada Dan James juga. Jadi berbeda jauh dengan waktu kita ketemu di GBK. Dan entah kenapa pertandingan kali ini kok gue ngerasa sepertinya kekalahan Indonesia yang cukup telak ini bukan karena isu taktikal sebenarnya. Defense kita di awal-awal gue melihatnya cukup kompak. Walaupun memang beberapa kali crossingnya dari tim nasional Jepang berhasil lolos. Di gol pertama kita nggak mampu buat tahan itu. Nah yang di gol kedua yang gue lihat ya, kita agak sedikit lengah karena ketika corner yang dilakukan, gue melihat ada pemain Jepang yang memang berlari mendekati yang menendang corner Kubo kalau gue nggak salah ingat, tapi tidak ada sama sekali yang menutup. Di situ Ole hanya berteriak, "Woi siapa jaga-jaga," dan ternyata Jepang mendapat celah dari situ. Nah, ketika gol kedua ini, gue bahkan melihatnya koordinasi antara pemain timnas Indonesia dalam bertahan semakin rusak, semakin gak sinkron kalau gue melihatnya. Ya, entah apa yang terjadi di lapangan gitu, tapi gue melihat memang ada beberapa momen yang sepertinya memang ada saling menyalahkan. Nah, ini yang menurut gue yang perlu dicermati sebenarnya ketika kita bermain dalam sebuah tim. Sebisa mungkin kalau menurut gue pribadi ya, agar tim itu bisa sehat, jangan saling menyalahkan. Yang ada adalah saling menguatkan. Oke, orang ada yang melakukan kesalahan, ya dikuatkan dan bangkit lagi untuk bisa melakukan permainan yang lebih baik lagi. Tapi entah kenapa di pertandingan tadi hal itu nggak terjadi. Ada momen dimana Bang Jay terus sama Gers dan Tom Haye saling berdiskusi dan itu cukup lama, tapi hal itu pun juga tidak membuat permainan timnas Indonesia dalam hal pertahanan itu membaik. Ini PR besar sebenarnya kalau menurut gua, karena ketika nanti di ronde keempat ataupun nanti ronde kelima, ya tim yang akan kita hadapi mungkin ya nggak sejago Jepang ya, tapi bisa jadi masih di atas kita secara materi. Dan ada kalanya mungkin kita akan ketinggalan lebih dahulu gitu loh. Nah ketika ada gol yang terjadi, mau nggak mau kita harus bisa bangkit. Entah, gue nggak pernah inget deh, kayaknya kita bisa comeback deh. Gue lupa di pertandingan apa ya kita bisa comeback ya. Kayak singkat gue sih nggak ada. Yang ada memang kita selalu mencetak gol duluan dan akhirnya kita bisa meraih kemenangan. Tapi ketika kita kebobolan, sepertinya belum ada deh kita menang. Atau mungkin kalau gue salah tolong revisi gue, kalau gue belum lihat lagi, gue lupa soalnya. Tapi singkat dari pengetahuan gue, kayaknya masalah mental ini untuk kita bisa comeback ini agak susah gitu. Dan ternyata setelah gol ketiga, babak kedua pun tidak juga berpengaruh. Malah sepertinya kita diobrak-abrik sama pemain timnas Jepang. Banyak celah di lini pertahanannya kita yang akhirnya membuat kita ketambah kebobolan lagi. Ya harusnya sih nggak seperti ini kalau menurut gue. Ini PR besar buat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk memperbaiki hal ini. Waktu masih panjang, rencana nanti kan kalau nggak salah di bulan Oktober kita masih bisa melakukan kalau nggak salah pertandingan uji coba FIFA Matchday, kalau nggak salah sama Lebanon sama Kuwait kalau gua nggak salah baca.
Ya disinilah harusnya kita berbenah kalau menurut gua. Ya gua agak sebenarnya agak ini aja ya, entah kenapa tuh kayaknya salah satu pemain kita tuh nggak bisa bermain dengan 3 center back. Jadi ada kalanya kita memang harus bermain dengan 2 center back kalau menurut gua, dengan formasi 4, misalnya 4-3-3 atau 4-4-2. Karena tadi gua ngelihat sekali di tengah itu kita kalah jumlah dengan 2 pemain tengah di depan, itu nggak bisa membuat kita mampu menang bola. Nah bahkan pun di sisi penyerangan, di proses transisi pun tidak banyak terjadi serangan balik cepat kita yang seperti biasanya kita lakukan. Yang ada adalah direct ball langsung ke depan, umpan lambung langsung ke depan. Itu balik kayak jadi permainan seperti dulu gitu loh. Padahal secara materi pemain kita sudah berubah gitu. Ya ini PR besar sebenarnya buat tim nasional Indonesia. Semoga kita bisa bangkit, semoga kita bisa menghadapi ronde keempat, dan mudah-mudahan kita bisa lolos ke Piala Dunia 2006. Maju sepak bola Indonesia.